Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Haziratul Qudsia dengan NIM 220207500017 dan saya juga merupakan salah satu mahasiswi dari kelas B angkatan 2022 Prodi Pendidikan Teknologi Pertanian Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memaparkan materi singkat mengenai keterampilan menjelaskan materi. Adapun pokok pembahasan saya yaitu definisi, tujuan, fungsi, komponen, dan kelebihan serta kelemahan dari keterampilan menjelaskan materi. Keterampilan menjelaskan adalah bagian dari pembelajaran microteaching. Keterampilan menjelaskan merupakan keterampilan dasar yang perlu dimiliki oleh seorang guru. Selain dapat menguasai materi, guru juga harus bisa mengelola materi dalam menyampaikannya pada peserta didik. Keterampilan menjelaskan merupakan keterampilan membuat permasalahan menjadi lebih jelas. Kegiatan keterampilan menjelaskan memiliki 3 komponen, yaitu penyampaian pesan, pihak yang dituju, dan pesan yang akan disampaikan. Keterampilan menjelaskan dapat diartikan sebagai penyajian informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis mengenai suatu benda, keadaan, fakta, dan data sesuai dengan hukum dan waktu-waktu yang berlaku. Penekanan memberikan penjelasan adalah proses penalaran siswa dan bukan indoktrinasi. Menjelaskan pelajaran adalah keterampilan guru dalam menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa secara lisan yang diorganisasikan secara terencana, sistematis sehingga bahan pelajaran yang disampaikan guru tersebut dengan mudah dipahami oleh siswa. Keterampilan menjelaskan merupakan sebuah seni dalam pengajaran di kelas. Tujuan utamanya tentu agar peserta didik lebih mudah memahami dan menerima informasi secara jelas dari pengetahuan yang sudah disampaikan. Secara lebih khusus, terdapat beberapa tujuan dari keterampilan menjelaskan. Yang pertama, yaitu dapat membimbing siswa untuk mendapat dan memahami hukum, dalil, fakta, definisi, dan prinsip secara objektif dan bernalar. Yang kedua, dapat melibatkan siswa untuk berpikir dengan memecahkan masalah atau pertanyaan. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan balikan dari siswa mengenai tingkat pemahamannya untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Ketika keterampilan menjelaskan telah disesuaikan dan disukai oleh seorang guru, tentunya akan berpengaruh pada pemahaman peserta didik. Adapun fungsi ialah dapat meningkatkan keefektifan pembicaraan agar benar-benar merupakan penjelasan yang bermakna bagi siswa, karena pada umumnya pembicaraan lebih didominasi oleh guru daripada oleh siswa. Kemudian, penjelasan yang diberikan oleh guru kadang-kadang tidak jelas bagi siswanya, tetapi hanya jelas bagi guru tersendiri. Hal ini tercermin dalam ucapan guru, seperti "sudah jelas bukan?" atau "dapat dipahami?". Oleh karena itu, kemampuan mengelola tingkat pemahaman siswa sangat penting dalam memberikan penjelasan. Kemudian kita masuk ke komponen-komponen keterampilan menjelaskan. Yang pertama, merencanakan. Penjelasan yang diberikan oleh guru perlu direncanakan dengan baik, terutama yang berkenaan dengan isi pesan dan penerimaan pesan. Yang kedua, penyajian suatu penjelasan. Penyajian suatu penjelasan dapat ditingkatkan hasilnya dengan memperhatikan penjelasan yang hendaknya diberikan, dengan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh siswa, dan menghindari penggunaan ucapan-ucapan seperti umumnya, biasanya, kira-kira, seringkali, mungkin, dan istilah-istilah yang tidak dapat dimengerti oleh peserta didik. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan penerapan keterampilan menjelaskan. Mana kelebihannya yaitu lebih mudah dalam mengembangkan kemampuan siswa dalam menemukan, mengorganisasi, dan menilai informasi yang diterima, dan juga lebih mudah dalam memancing meningkatkan kemampuan siswa dalam membentuk dan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan atas informasi yang lengkap dan relevan.
Sementara kelemahan penerapan keterampilan menjelaskan ialah bila menjelaskan dilakukan terlalu lama, peserta didik cenderung menjadi karakteristik yang auditif atau mendengarkan, dan akhirnya menjadi siswa yang pasif. Dan juga bila menjelaskan dilakukan terlalu lama, kesempatan untuk diskusi menjadi terlalu lama. Kesempatan untuk diskusi menjadi terlalu sedikit, bahkan habis hanya untuk menjelaskan. Tidak terasa, kita sudah berada di penghujung materi. Tinggalkanlah pesan yang mengisi hati. Saya Rizky Aziratul Qudsia pamit undur diri. Kini tiba waktunya pergi. Terima kasih. Doa selalu menemani. Semoga jalanmu penuh bahagia seiring senyum mentari.